Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal. Nah, ayat yang menjadi dasar dari firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, Salomo memberikan nasihat kepada kita untuk bisa mendengarkan hikmat yang berasal dari orang tua kita. Jika saudara melihat nasihat Salomo, maka kita bisa melihat bahwa Salomo tahu bahwa kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh dengan hikmat Tuhan adalah kehidupan yang memang mau mendengarkan atau memberikan telinga kita untuk mendengarkan nasihat orang tua kita. Karena itu penting bagi kita untuk bisa melihat nasihat ini dengan lebih spesifik. Ya. Ada dua hal yang di sini yang dijelaskan Salomo tentang nasihat orang tua. Yang pertama, dia meminta kita untuk selalu memperhatikan nasihat orang tua. Nah, saudara, salah satu hal yang perlu dilakukan untuk memiliki kebijaksanaan di dalam hidup ini adalah selalu mau menerima didikan orang tua kita. Saudara, pada saat Salomo menulis Amsal ini, dia sudah menjadi dewasa dan menjadi raja atas Israel. Kita bisa melihat ketika dia memperkenalkan dirinya di pasal 1 ayat 1. Dia bukan hanya seorang yang bernama Salomo yang punya ayahnya adalah seorang raja, bukan hanya itu saudara. Dia sudah menjabat sebagai raja. Dan di Amsal pasal 1 ayat 1, dia mengajarkan kita bahwa meskipun Salomo sebagai seorang raja, dia mau tetap memahami nasihat orang tuanya. Meskipun dia raja, dia memahami bahwa peran didikan orang tuanya itu sangat besar dalam hidupnya. Karena itulah dia menasihatkan semua orang untuk mendengarkan nasihat orang tuanya. Saudara, terkadang kita terjebak dalam sikap merasa diri paling tahu, mengabaikan nasihat orang tua kita. Padahal Salomo yang merupakan seorang raja saja, yang dikenal melalui hikmat yang luar biasa, mengajarkan kita untuk memperhatikan nasihat orang tua kita baik-baik. Karena itu saudara, tentu nasihat orang tua kita merupakan sesuatu yang berharga untuk kita dengarkan. Jadi yang pertama adalah kita diajarkan untuk bisa mendengarkan nasihat orang tua kita. Lalu yang kedua, yang diajarkan Salomo adalah selalu mengingat nasihat orang tua kita. Hal yang kita perlu lihat di dalam ayat yang baru saja kita baca, Salomo bukan hanya mengajarkan kita untuk memperhatikan nasihat orang tua kita, tapi dia juga mengajarkan kita untuk mengingat nasihat orang tua kita. Jika di bagian pertama, Salomo memperingatkan kita untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua kita, maka di bagian ini Salomo mengajarkan kita bukan hanya mengingat, tapi juga bukan hanya mengenal atau mengetahui, tapi juga mengingat nasihat orang tua kita dengan baik. Dia menggunakan kata jangan menyia-nyiakan. Saudara, orang tua kita memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih panjang daripada kita. Apalagi jika mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut Tuhan. Mereka akan memiliki banyak pengalaman hidup bersama Tuhan. Sehingga nasihat-nasihat mereka bukan hanya lahir dari pengetahuan biasa, tapi lahir dari sebuah refleksi pengalaman hidup mereka dengan Tuhan. Seringkali nasihat-nasihat mereka itu membantu kita untuk bisa melihat kehidupan ini dengan lebih jelas. Saudara tidak akan pernah menemukan pengetahuan seperti itu di bangku-bangku sekolah atau bangku-bangku pendidikan. Dan Tuhan pun seringkali memakai pengalaman-pengalaman itu untuk mengajari kita. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk mengingat nasihat orang tua kita. Karena pengalaman hidup mereka dengan Tuhan, mereka berjalan lebih lama daripada kita. Nasihat ini sangat penting bagi kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Jadi saudara, marilah kita mendengarkan dan tidak menyia-nyiakan nasihat orang tua kita. Karena Tuhan pun seringkali menggunakan nasihat itu untuk membimbing hidup kita di jalan-jalannya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mengerti bahwa Engkau bekerja melalui nasihat orang tua kami. Dan ajar kami untuk bisa mendengarkan nasihat mereka, punya kerendahan hati untuk menerima nasihat mereka, sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh menjalaninya dengan penuh
kebijaksanaan karena Engkau mengajari kami melalui nasihat-nasihat mereka. Berkati juga semua orang tua kami Tuhan Yesus, sehingga mereka pun diberkati dengan berkat yang sama yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua aktivitas kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.